Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak jalan ke Kinal Jaya, ada yang kering, kemudian ada juga yang lubang. Jadi jawabnya salam itu kayak begitu, nggak rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak begitu. Jadi kayak kira-kira sekarang itu sudah jalannya kayak Simpang Banyu Santo itu sampai Palangkaret. Yang Kinal Jaya ditinggal dulu. Nah, mudah-mudahan nanti usul gitu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa la'allakum tuflihun. Yang terhormat Pak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa, staf BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang mudah-mudahan cerah ini telah memberikan kita kenikmatan yang sangat besar kepada kita. Intinya nikmat sehat lahir dan batinnya. Karena hari ini mungkin masih banyak kawan-kawan kita yang lahirnya sehat tetapi batinnya tidak sehat. Tetapi ada juga batinnya sehat tetapi kok kebetulan lahirnya tidak sehat. Maka yang hadir di dalam masjid ini merupakan orang-orang yang untung bejo. Amin, amin, begitu. Jadi untung dan bejo. Tapi bukan Pak Bejo saja, yang lain juga bejo. Gitu loh, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa saya katakan demikian? Karena penduduk Kinal Jaya berapa ini jiwa Pak Kades? 1.300, yang datang tidak ada 200. Berarti kira-kira untung dan bejo yang di rumah apa yang di sini? Nah, kalau dilihat dari harta dunia, bejo yang ada di rumah karena bisa nakil, bisa ngorek, bisa ndodos. Tetapi secara akhirat justru akan lebih bejo yang ada di sini, walaupun tidak namanya bejo. Walaupun Pak Yusanto, Pak Sunaryanto, Pak Mitra, ini semuanya udah bejo, ikut bejo. Gitu loh. Nah, karena apa? Barang siapa yang memuliakan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, kata Imam Ali, maka itu bagikan orang yang bersedekah sebesar gunung. Sedekah sebesar gunung. Bapak Ibu pernah sedekah sebesar gunung?
Makanya ini merupakan untung yang sangat besar yang ada di sini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita banyak bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang protes, bahasa yang protes. Pak, apa itu kan tidak ada sayyidina. Ada yang kayak begitu. Yang biasa Pak Iker ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang lain ada yang tak mau Allahumma sholli ala Muhammad saja. Kira-kira kalau nyebut yang di kanan saya ini sampai Bapak. Ini siapa ini? Coba ini yang di samping saya yang pakaian putih, baju putih, kemudian ininya putih. Apa nyebutnya Bu? Pak Kades Rondio. Ini siapa Bu? Kades. Pak Kades. Betul. Nah ini maksud saya. Jadi bedakan, kita ini punya adab. Sebagai orang timur itu punya adab. Walaupun sudah tahu dulu juga di sini namanya Pak, namanya Sarwan Doyo. Apa itu setelah jadi Kades apa sampai mau Sarwan Doyo kayak gitu. Dan Pak Kades Sarwan Doyo. Lah sama sampean menyebut Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad. Jenenge ya cuma Muhammad, tapi ngapa harus pakai Sayyidina? Lah sama mau nyebut ini Pak Kades. Lha gitu. Pak Kades Sarwan Doyo. Paling enggak Pak Kades Kinal Jaya. Lah kayak begitu. Makanya itu sebagai akhlak budi pekerti kita, tawaduk kita, adab kita kepada pemimpin. Sehingga Kanjeng Nabi ini sebagai Maulana, dan apa itu Maulana itu? Maula itu kalau bahasa di Pak Wisanto Maulana, makanya si pantun Maulana ya Maulana ya sami'tu ma'ana. Kan itu birahmatika ya Rabbi. Maulana itu kalau dalam bahasanya Pak, ini sampai kalau di sini siapa ini terkenalnya Pak? Pak Anom. Pak Ayo Pak Anom. Pak Anom. Nah, itu. Di sini tenarnya Pak Anom. Kalau nama ininya siapa? Pak Sulihno. Islam itu kayak begitu. Tenarnya di sini Pak Anom. Nyari Pak Sulihno. Yang dari Karangpuro Pak Sulihno. Enggak ada itu. Rumahnya dekat masjid itu Amal Jariah. Siapa? Enggak ada orang baru. Nah, kayak begitu. Kanjeng Nabi juga kayak gitu. Makanya kalau nyebut Kanjeng Nabi itu adalah dengan Maulana saya wa habibana wa safiina, ada yang kayak gitu. Artinya itu kalau dalam bahasanya Pak Sulihno itu adalah bendoro. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya tuan, bukan Tuhan, tuan. Nah gitu loh. Kayak di sini tuan tanah. Ada yang tuan tanah? Pak Sunaryanto itu karena dulu yang pertama tuan tanah dulu. Tanahnya 30 hektar, 50 hektar. Karena dulu tahun 98 itu tinggal terbang aja, siapa yang kuat ya itu yang ini jadi tuan tanah. Nah Kanjeng Nabi itu adalah Maulana kita, tuan kita, penghulu kita. Maka ada kata Sayyidina. Sayyid itu adalah penghulu, pemimpin. Maka itu Bapak Ibu sekalian. Nah sebelum kita mulai mengaji mukadimah saya tadi ya, ini
mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Sebelum kita menjawab itu, sebagian sudah ada yang kenal dengan saya, kayak orang-orang yang saya sebut itu, mungkin sebagian juga belum kenal. Ya, memang jarang tahun-tahun sebelumnya itu, karena dulu untuk nikah itu di sini ada yang kita wakilkan supaya masyarakat tidak begitu susah ngurusnya, maka di sini dulu ada Pak Ralius, ada Pak siapa dulu sebelumnya itu, itu jadi KUA tidak pernah ke sini. Nah sekarang itu pembantu penghulu atau P3N untuk desa ini sudah dicabut, tidak ada lagi. Makanya pernikahan kalau ke desa sekarang ya harus ini penghulu, kecuali desa mau mengandalkan Pak Kades karena nggak ada anggarannya. Nah ini ya. Dan saya nama sudah tadi disebutkan. Kalau Pak Kades ini karena sering ketemu dengan saya, namanya saya menyebut saya Pak Eka. Tapi kalau Pak Sule dengan Pak Sunaryanto itu nyebut saya Pak Eko. Mana yang benar ini? Mana yang benar? Pak Yanto, mana yang benar? Semua benar. Ini karena Pak, saya katakan semua benar. Karena orang tua saya, ya jujur, di Jawa itu ada huruf Jawa Pak. Jadi kalau huruf Jawa itu ada A, ada O, ada O. Ini itu huruf Jawa. Ada A, ada O, ada O. Ini. Tapi kalau huruf Latin hanya ada A, ada O. Nah, I-nya di mana Pak? Ya ada, I-nya ya ada. Tapi tingkatannya A, O, O. Maka ada yang guru TK sini Pak. Pak Kades ini dulu kalau ngajari anaknya K, O, K, O, apa Pak? K, O, O, T, O. Nah sekarang dari mana sampean kok Sunar SUNANRTO jadi Sunaryanto, kok bisa O? Nah ini Pak Yusanto, begitu harusnya. Nah kalau Indonesia itu TO, To. Pak Sarwan Buyu, kan itu tetapi inilah Indonesia. Jawa itu punya A, punya O, dengan punya O. Kalau hanya punya O aja tidak ada Pak Suparso, Pak Bejo, Pak Sunaryanto, Pak Yusanto. Itu tidak ada. Sulehno ya nggak ada, Eko ya nggak ada, karena adanya Eko, Sunaryanto, Suparso, Sarwandoyo, ya begitu. Tapi karena ada Jawanya maka bisa bunyi O. Ini Pak, ini jadi boleh yang mau nyebut Pak Eko silakan. Memang harusnya bacanya kayak begitu. Kalau yang mau nyebut Pak Eka karena tulisannya kayak begitu ya silakan. Yang tadi menyebut Pak Yusanto, tapi nggak ada yang nyebut Pak Yusanto ya Pak. Nggak ada. Pak Yusanto adanya. Nah ini, itulah eloknya Indonesia itu. Maka saya nggak nyalahkan kalau Jawa itu Pak ada E, ada E,
ada begitu. Nah, itu dialeknya itu namanya. Jadi makanya kalau di Batak kita bersama-sama karena tidak punya lah yang di Indonesia udah campur tadi ya bersama bukan bersama gitu. Ini Pak, ini sekilas untuk pemanasan saja. Jadi kayak begitu. Nah, jadi bahasa Indonesia ini serapan dari bahasa-bahasa daerah. Ya. Yang paling banyak selain bahasa Melayu itu adalah bahasa Jawa karena memang yang berkembang di Jakarta itu di Jawa sana. Sama dengan di sini. Bahasa sampean bahasa lokal, kalau bahasa lokal masih menurut bahasa sendiri-sendiri. Yang dari selatan masih idenya masih ada. Yang dari sana ora ono. Itu. Yang dari orang sini apa? Ada yang cadiu, ada yang cadu, ada yang duduk, ada yang doki. Nih Pak, semua sama. Nah, ini tidak ada yang cadu, itu bahasa BK. Nah, ini kayak begitu. Makanya Indonesia kayak begini Bapak Ibu sekalian. Ini nanti selesai jam berapa Pak? Ini kita kesepakatan dulu. Kalau tidak kesepakatan nanti daripada beruntung. Sekarang sudah setengah 12. Coba Pak izin nanti kira-kira. Ikut. Nah, ini kalau bisa saya sampaikan cukup apa enggak? Kalau 1 jam lagi gimana? Jadi kira-kira setengah 1 ya, duhur masih ada, kewajiban kita ini selesai. Jangan sampai kita sini malah nggak duhur, sudah ngumpul di masjid duhur tidak. Nah ini kan, nah ini saya persingkat aja ya. Perkenalan cukup itu saja Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kita memperingati Nabi Muhammad SAW tadi, Maulid itu artinya kelahiran. Karena kelahiran Nabi ini adalah membawa rahmat untuk seluruh alam. Rahmat mana yang mau kita ambil? Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diibaratkan itu ada 100, maka 1%-nya itu diturunkan ke dunia. 99%-nya itu adalah masih di akhirat nanti. Ini Pak. Jadi Allah itu menurunkan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saya utus engkau Muhammad adalah supaya menjadi rahmat seluruh alam. Bukan hanya alamnya manusia, alamnya hewan saja itu mendapatkan rahmat. Apalagi alamnya manusia. Kalau alamnya manusia, dulu ibu-ibu ini kalau tanpa Kanjeng Nabi lahir itu langsung dibikinkan ruang kubur lah dulu. Maka terima kasihlah ibu-ibu itu kepada Kanjeng Nabi. Maka yang paling banyak sengaja itu ibu-ibu Pak. Di mana Pak? Sejak tahun 95 itu pengajian saya yang rutin itu ya ibu-ibu itu, karena merasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi makanya kalau yang sering berjanji itu di situ ada bahkan atas kelahiran Kanjeng Nabi itu Bibi Sufil al-Sulil Arabiyah. Bahkan hewan itu waktu saat kelahiran Nabi itu bisa berbahasa Arab dengan fasih. Ini itu dalam kisahnya
Al-Barzanji, Imam Al-Barzanji ya. Ini. Makanya kita mau mengambil sebagian dari rahmat Allah turunkan kepada Nabi. Nabi kita mengatakan qiyamud dunya bi arba'atil asya. Tegaknya suatu dunia, suatu negara, suatu desa, suatu kampung, kalau pengen tegak langgeng, pengen maju, maka syaratnya bi arba'atil asya, dengan syarat 4 hal. Ini syaratnya Bapak Ibu. Kalau kinal itu mau tetap jaya walaupun sudah kinal jaya, supaya lebih jaya, penuhi 4 syarat yang saya sampaikan ini. Kalau itu terpenuhi, maka insya Allah akan sukses. Ya. Apa 4 syarat itu kata Nabi? Wal adlil umara. Yang pertama adalah adilnya seorang pemimpin, baik pemimpin desa, pemimpin agama, pemimpin adat, semuanya bertindak adil. Adil itu kayak apa Ibu? Bu, adil itu kayak apa? Seandainya ibu-ibu punya roti yang di depan ini, kemudian sampai suruh bagi supaya adil. Kalau anak ibu itu 5, kemudian rotinya itu ada, misalnya ada 8 kayak gitu, ibu bisa bikin adil enggak dengan anak 5 itu? Yang satu masih digendong, yang satu digandeng, ya. Yang satu lagi mungkin masih ada di gimbulan, di perut. Yang satu lari-lari. Suruh bagi supaya adil. Kadang-kadang banyak orang yang ini, pemerintah tidak adil. Ngapa ini di Kinal ini juga warganya Pak Camat, juga warganya ini, kok jalannya masih kayak begini ya? Kadang-kadang ada yang timbul pertanyaan atau di hatinya kayak gitu Pak? Ada yang kayak gitu? Banyak. Ini enggak adil. Jadi yang namanya adil Bapak Ibu, yang namanya adil itu tidak mesti harus sama. Ini celana bawahnya tuh. Yang namanya adil itu enggak harus sama. Allah itu mendapatkan adil itu enggak sama. Adilnya sama yang di Kinajaya ini dengan yang di desa itu beda. Ini enggak sama. Kalau sampai di sini 1 hektar ditarik pajak berapa Pak Ades ini? 65.000. Iya. Tapi sampai yang punya 1 hektar di desa itu pinggir jalan sana, nggak cukup dengan 65.000 sampai ditarik pajak sama pemerintah. Nah, mungkin di sana lebih dari 200.000. Nah itu adilnya di situ. Oh iya, kalau saya punya 10 hektar di sini kok dengan di sana, oh iya nanti pajak saya besar di sana. Di sini ternyata 65. 65 itu di panenkan jengkol itu tidak sampai sebulan sudah selesai. Ini gitu. Nah, makanya adil itu tidak sama. Ya adilnya Allah di sini kayak begini. Jangan kayak orang yang ada sebuah kisah, ya. Orang itu udah merasa
Allah ini tidak adil. Ya. Mengapa ini dia duduk di bawah pohon apa itu batang rendi, atau dalam bahasa Pak Sule itu adalah walu. Ini pendek cuma menjalar segitu, tapi buahnya kok besar sekali, besar apa itu toples itu. Tidak adil kalau kayak begini. Nah, dia di bawah pohon sambil kayak gini lingkaran di bawah pohon ringin. Ternyata suatu saat ada pohon buah ringin itu yang kecil, buah ringin jatuh, tak gitu pas di hidungnya orang itu. Alhamdulillah, Allah itu ternyata adil. Jadi seandainya yang pohon beringin itu dikasih buah seperti pohon beringin, walau hidung saya sudah habis. Jadi yang itu adilnya Allah, ternyata nggak harus sama, Pak. Jadi kalau sampai di sini Kinal ini kok nggak sama dengan di apa yang di satu atau di Pak Bukit Harapan, ya, ini belum, sedikit nanti suatu saat juga sampai. Maka dibutuhkan kalau ingin tegak itu adalah adilnya seorang pemimpin. Karena desa ini kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu bangsa, suatu kaum, suatu penduduk, ya, hatta sehingga dia itu yughayyiru, dia itu merubahnya keadaannya sendiri. Gitu. Kalau jalan sampean itu berubah, itu jangan terus-terus hanya mengharap daripada uluran tangan orang, gitu loh. Harus kita merubah sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam masyarakat. Maka dibutuhkan dengan demikian gotong royong, guyup rukun yang kompak antar warga. Bangun masjid ini kalau Pak Bejo suruh bangun sendiri ya, kira-kira selesai gak? Pak Bejo itu kan jadikan imam, kamu sudah Bejo Pak, tolong bangunkan masjid kami. Gak selesai. Tetapi kalau kita bersama-sama, maka seberapa yang bisa diambilkan, maka itu akan selesai. Kalau kemarin hanya kayak begitu, sekarang alhamdulillah sudah kayak begini. Bapak Ibu sudah puas punya masjid kayak begini? Puas Pak? Kalau belum, pengen lebih puasnya kayak apa? Ini masih banyak ya. Kalau Pak Sambo, nanti gimana Pak bisa dapat jalan untuk ini, untuk mendapatkan dana dari pemerintah? Oh ada. Kemarin pemerintah, Kementerian Agama menurunkan 6 miliar untuk masjid, satu masjid dikasih 20 juta. Nah, semua orang berlomba-lomba mengajukan dana itu. Sedangkan setelah kita kalkulasi, kita hitung, kalau satu masjid 20 juta, kalau masjid di Kinal Jaya ini 3 berapa? 4. Ini berarti 80 juta hanya satu desa. Nah, nanti kalau desa yang lain dapat semua, tidak cukup. Ternyata itu hanya 310 masjid yang dibantu, termasuk di Bengkulu ini hanya
ada 3 lagi caleg. Ini. Nah dari mana? Walaupun saya bukan di pemerintahan praktis kayak Pak Kades, kalau dulu tahun berapa itu masih di Tanjung Ale itu Pak Kades ajukan untuk bikin masjid mumpung jadi Kades, ngadep Pak Imron, tapi bukan Imron di situ, Imron Bupati waktu itu berhasil dana 350 juta kucurkan untuk bangun masjid. Setelah itu apa? Tidak boleh lagi. Akhirnya boleh kalau itu untuk renovasi. Apa itu bahasanya renovasi, Pak? Susah nih, Pak. Apa itu? Untuk bahasanya Pak Sule, untuk dandan. Nah, untuk itu boleh untuk itu. Maka almarhum Pak Asrilwani masjidnya kayak begitu dikucurkan dana untuk renovasi. Masjidnya yang mau direnovasi masih tetap di situ, dialihkan di sini karena sudah punya fondasi. Alhamdulillah jadi. Nah kali ini nanti Pak Kades sekarang di ADD itu ada di desa. Kalau BPD-nya ya sepakat kita renovasi, ya renovasi. Nah dapat berapa untuk apa? Tapi nanti bapak-bapak, ibu-ibu tidak punya amal. Nah, karena lewatnya Pak Kades yang punya pemikiran, mungkin sebagian dananya, pahalanya untuk Pak Kades. Jamaah dapat enggak? Enggak dapat. Enggak dapatnya kalau nanti sholat dapat pahalanya. Maka bangun masjid yang kayak begini jangan hanya tetap mengharap dari kucuran dana dari pemerintah. Yang lebih bagus adalah yang kita bangun bersama-sama. Kayak itu tadi. Kalau ini tak dihitung, saya tanya Pak Bejo tadi, ini kan kalau karpet kayak gini kira-kira tahan berapa tahun ini, Pak? 3 tahun tahan enggak ini? Yang itu sudah berapa tahun itu? 3 tahun ada? Nah, 3 tahun. Katakan 3 tahun kayak gitu. Besok 3 tahun beli lagi. Coba sekarang. Oh kita sekarang yang hampir setengah karpet tapi awet. Nah, udah kita lantai aja. Terpaksa nggak dikasih karpet atau tikar, mau duduk udah enak. Ya, nanti Pak Imam, Pak Bejo, ini gimana ini? Udah ini cuma 10 kali 10 tambah 3 kali 3 mungkin berarti 9, 110. Cukup dilelangkan saja nanti. Mudah-mudahan banyak yang lelang. Waktu jengkol mahal, nah masa ini dilelangkan untuk apa? Untuk bikinnya. Apa mau ini sampai selesai? Apa cukup bahannya? Nah, ini Pak. Kalau cukup bahannya, ini mohon maaf nih Pak Solikin. Kemarin anak saya pas di pondok itu, saya prihatin. Ininya masih kayak begini. Akhirnya saya temui beberapa orang. Akhirnya saya lelangkan untuk granit masjidnya pondok di 4 itu. Saya prakarsai, saya lelangkan sampai pemasangan itu 1 kotak itu 250.000 sampai masang. Nah, jadi jariah, karena masjid ini namanya amal jariah, ya beramal jariah ya. Dipasang itu udah granit bukan keramik. Kalau keramik mungkin nggak nyampe. Ternyata di luar dugaan. Hanya waktu 35 hari sudah selesai dibangun. Ini Pak. Nah, kalau kayak gini nanti dilelang ya mudah-mudahan saya bisa ikut lelang. Kalau saya nggak kesini aja, nggak kesini. Kalau masjidnya dipakai untuk sholat kan saya dapat pahalanya. Nah kayak gitu. Ya.
Ini dilelang aja Pak nanti. Ini cuma 110. Nah, kalau hanya bahannya saja, syukur nanti udah pasir sama semennya nanti Pak Kades atau Pak Desa. Nah, tinggal apa granit. Granit itu yang sederhana, seperti tak beli kemarin udah granit bukan hanya keramik. Itu kemarin 155, kalau sekarang mungkin sekitar 170-an. Berarti 170.000 itu satu kotak, isinya adalah 1,4 meter persegi. Kalau ini berarti 100 kotak itu sudah cukup. Yang dapat ini Pak Sunarto, aku 2 kotak jadi berarti 340 dan kayak gitu. Ini Pak Susanto, aku 1 kotak ada apa-apa, 1 kotak. Jadi nanti selesai waktu kita ada kayak begini, tidak usah kita bingung nyari tikarnya, ini sudah mau yang penting bersih, insya Allah kayak begitu. Ya. Ini akan selesai Bapak Ibu. Karena apa? Adilnya seorang pemimpin, supaya semuanya ikut berpartisipasi jadi gotong royong. Sewaktu Rasulullah SAW itu membangun Ka'bah, kiswah Ka'bah, penutup pintu Ka'bah itu namanya kiswah. Kalau saudara pernah ke sana, itu semua suku-suku itu semuanya punya hak. Oh, saya Rasulullah punya hak untuk ini. Saya Bani Hasyim ini lebih berhak untuk ini Ka'bah ini. Semuanya kayak begitu. Mungkin di sini, saya yang lebih dulu. Saya itu di sini masih hutang kita terbang. Nah, nanti Pak Bejo belakangan. Lu yang kuasa ini saya. Walaupun datang belakangan kalau udah ada saya kan masjidnya ini tak jadi begitu. Nah, dulu mau masang kiswah penutup. Kalau sekarang bahasa sekarang yang gampang itu korden ya ini Pak. Masang korden di pintu Ka'bah itu. Dulu orang Arab itu udah sama sampai mau bunuhan. Tetapi Rasulullah memberikan contoh yang paling adil dan itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, daripada sekarang kita kayak begini, kita sepakati siapa yang besok pagi adan subuh paling dulu datang ke Masjidil Haram, itulah orang yang berhak untuk menempelkan kiswah Ka'bah ini. Gimana semuanya? Setuju semuanya. Tetapi apa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diotak-atik, tidak bisa digeser-geser oleh manusia yang dari suku itu sudah pokoknya nggak tidur supaya besok bisa pertama kali masuk Masjidil Haram. Ya kayak pilihan kades zaman dulu Pak. Karena biasanya kalau pilihan kades itu ada apa Pak? Kalau di sini mungkin belum. Ada serangan fajar, mau bagi-bagi duit. Kalau orang musuhnya ya celaka, maka serangannya namanya dikatakan serangan fajar. Mau fajar ini, fajar sodik, itu ada fajar idin, itu dia bergerilya rumah ke rumah. Lalu itu kan, wah pengen ini makanya nggak tidur. Tapi setelah mau fajar baru ngantuk. Itu sekitar jam-jam 4. Nah, itu udah mulai ngantuk kayak gini. Nah, Rasulullah lah duluan ke masjid. Jadi orang datang dari suku-suku yang banyak itu, ya, itu Rasulullah sudah datang di situ. Nah, sudah datang. Ini sudah ada. Akhirnya apa? Tetapi Rasulullah tidak seperti yang kita bayangkan. Oh, tadi kesepakatannya yang berhak kan itu. Mestinya Rasulullah yang harus menempelkan. Tetapi Rasulullah sangat bijaksana, sangat adil. Udah Bapak Ibu kepala suku, kalau di sini itu kepala kaum, jadi ini kaum apa
kaum Keduyang dipimpin Pak ini, kaum Tanjung Liman ini kaum Jawa ini Pak Bejo misalnya, oh ini kaum apa itu Oku ini dipimpin ini. Lah semua nih, ayo bareng-bareng. Makanya orang-orang itu para suku itu suruh megang di pinggirnya ini. Kalau kisah ini saya ibaratkan kayak ini dibentangkan, kemudian suruh megang semuanya di pinggir kepala-kepala suku itu. Setelah itu batu ya yang itu untuk menempelkan Hajar Aswad itu ditempelkan oleh Rasulullah dari bawahnya. Nah, tapi yang gotong adalah bareng-bareng. Nah, bangun masjid ini ya kayak gini, biar nanti gak ada, oh ini yang bangun Mbah Bejo, atau yang ini yang bangun Pak Sarwandoyo. Itu yang bangun adalah masyarakat Kinar Jaya. Ya begini. Untuk menyelesaikan apa ini, lantai itu cukup kayak begitu nanti. Kalau hanya mau pengen apa itu ininya saja, udah lantai langkat saja, nanti dilelang, dah sepakati 170, yang mau kuat 170 silakan satu kotak. Wah aku gak kuat aku, nah aku tak 2 orang, ya apa, udah aku 4 orang. Aku ibu pengajian biasanya, ibu pengajian, ayo yuk kita ini 4 orang kita ngambil 1 kotak. Nah, Pak, ini Bu Surati, Bu Lesti, Bu ini. Nah, setor kepada panitia. Ini kami 4 orang di 1 kotak. Ya, selesai nanti belikan oleh panitia. Nah, ini sudah ada dulu pasal 12. Jadi setengah jam lagi. Ini 4 dari 1 belum selesai dulu. Ya, kayak begitu Bapak Ibu sekalian. Ini bagaimana ini? Ini karena keadilannya Umaro, pemimpin. Insya Allah nanti saya percaya ya itu bisa terlaksana. Karena hal yang kayak begitu pernah kita laksanakan. Jangankan kayak begitu. Ini Pak Ikir ini kawan saya, nah, yang itu di D4 itu, di pondok itu, bangun ini baru kita rencanakan sudah pondok Pak. Ini kami barusan beli tanah, tapi ini tanah di depan pondok ini ditawarkan, minta waktu 2 bulan suruh bayar. Ini gimana? Kalau nggak diambil di depan pondok nian, kalau diambil nggak punya duitnya, itu bilang sama saya, sanggup saja saya gitu, sanggup. Nah gimana Pak, itu 100 juta 2 bulan suruh selesai. Nah, akhirnya udah sanggup saja. Akhirnya tak lelangkan. Yang mau lelang 1/2 meter silahkan lelang 1/2 meter. Yang mau lelang 1 meter silahkan lelang wakaf 1/2 meter. 1 meter waktu itu hanya 50.000. Bangun masjid, ngeramin masjid, lelang itu kita serahkan ke pondok. Setelah selesai cukup waktu 35 hari, masjidnya sudah terkeramik selesai, tanahnya seharga 100 juta selesai. 35 hari kumpul duit 145 juta. Karena kita bersama-sama, kita bisa itu karena bersama-sama. Kalau hanya suruh apa bangun Pak Kades saja ya enggak bisa. Karena Didi walaupun itu ada, sudah ada apa ini kotak-kotak masuknya sudah diatur oleh pemerintah, gitu loh. Kecuali kalau di sini ini misalnya ada tambang, ada PT, Pak Kades lobby ke PT, ada Pak PT-nya di sini. Nah, itu bisa minta CSR-nya. Nah itu Pak. Ya. Yang kedua, kalau pengen tegak desa ini, negara ini pengen tegak, bil ilmi ulama, harus dengan ilmunya ulama. Ya, dengan ilmunya ulama. Desa itu harus ada orang yang pinter,
ulama itu pinter agama. Gitu. Kalau desa ini nggak ada yang pinter agama, maka di desa itu tidak ada jaminan bahwa desa itu akan maju, akan jaya. Ini cerita dikit Bapak Ibu sekalian. Dulu sekitar tahun 80-an 6 itu orang-orang yang dipindahkan, namanya apa? Orang yang pindah itu orang transmigrasi itu dulu ada kejadian. Di situ tidak ada orang yang ahli agama. Ada orang mati itu ya dimandikan oleh bucek gitu. Setelah itu ini dengan kain, setelah itu langsung dimakamkan karena nggak ada yang pinter agama. Lah kayak begitu, laporan itu sampai ke presiden waktu itu, sampai zamannya Pak Harto. Maka Pak Harto sebagai pemimpin yang di lokasian itu, orang kok dimakamkan makamnya kayak orang makamkan kucing. Sudah dimandikan langsung bawa ke ini, jadi nggak disolati. Maka tahun 90-an itu banyak orang-orang yang ngerti agama namanya dai itu dikirim di daerah-daerah transmigrasi. Ini pentingnya. Jadi desa ini ada ulamanya. Nah kalau sekarang udah ada masjidnya sini, kalau udah ada masjid, nah bacanya kamu juga ilmu sama. Sampai ada yang muda, nggak bisa yang muda. Oh, nggak di peci. Walaupun nggak pasti peci kayak gini juga ilmu. Kenapa? Nunut urip, numpang hidup. Di sini kan numpang semua. Numpang hidup kita ini. Di dunia ini kita numpang hidup. Walaupun kalau sampai walaupun numpang hidup tahun 1998 tuh ini hutan, kemudian dibabat, sekarang sudah mandiri, sudah bisa ngatur sendiri. Kalau saya benar-benar numpang hidup, ini bedanya Pak. Jadi numpang hidup bukan hidup numpang. Kalau bapak-bapak numpang hidup atau hidup numpang? Hidup dulu baru numpang, apa numpang dulu baru hidup? Jadi numpang hidup. Kalau Pak Sulit dan Pak ini adalah kalau NU itu ya nunggu hidup. Pak Sulit yang itu ada Pak yang nunggu hidup juga kan? Ya, bisa kan nunggu hidup. Nggak berhenti dari orang yang hidup, nggak apa-apa. Kalau hidup itu menjadikan sehat, wajib hidup itu. Nah, tapi kalau hidup rokok itu menjadikan kesehatannya misalnya asma, tapi bagi Pak Sumi itu wajib, karena kalau nggak merokok nggak bisa bekerja karena pusing. Itu wajib Pak. Beda itu. Kalau ini itu hukum itu jangan semua jadi haram. Dan nanti yang bak merokok ya orang nanti ada yang nama tembakau ya kalau memang itu menjadikan baik maka jadilah wajib ya, gitu loh. Jadi kita wajib ikut ulama karena ulama itu adalah yang menjadi panutan
daripada masyarakat. Kalau sini Mbak Bejo, kalau sini Mbak Bejo, ada orang mati Mbak Bejo, ada orang kadang-kadang syukuran Mbak Bejo. Jadi tokoh ulama di desa ini ibaratnya ada sampah yang masuk, ada ini sampah jelek masuk, sampah baik yang masuk. Kalau ada baiknya itu biasanya tidak kelihatan, tapi kalau ada jeleknya itu sudah dikeluarkan. Apalagi pemimpin oleh Pak Kades ini. Kalau baiknya tidak ada yang muji-muji, tapi ada kita yang salah. Kades apa? Itu karena yang dilihat orang itu adalah jeleknya. Ada apa itu? Gajah di pelupuk mata kelihatan. Apa? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tetapi umang di seberang laut kelihatan. Itu yang banyak, apalagi sekarang ibu-ibu. Kalau sudah ngomongin anaknya, wah, itu kan di tempat saya. Kalau di sini sama. Sampai pada di sini loh. Di tempat saya begitu. Ini jalannya begitu. Karena apa? Ya karena itu tadi. Kalau jeleknya sendiri itu tidak kelihatan, jeleknya orang lain kelihatan. Kalau pertama biasanya yang kelihatan adalah anaknya saling unggul-unggulan. Anak saya udah makan saya. Di sini walaupun saya akan Quran, tapi di sekolah juga terus. Itu nanti kalau bapaknya ini tetap bapaknya ini kan, ini bukan baiknya yang diunggulkan, biasanya jeleknya itu. Jadi kalau ngomongkan suaminya itu jeleknya yang diomongkan. Bapaknya itu malas sama saja itu mbak, itu orang rumah itu. Kalau enggak dikejar-kejar itu sudah kerja enggak kerja, cuma nongkrong piluan. Ayo begitu. Jadi jangan sampai kita melihat orang itu dari kejelekan, tapi lihatlah kebaikan seseorang. Karena nanti kadang-kadang kayak gitu mungkin kan semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Gara-gara ini jadi kades 5 tahun bikin masjid tidak selesai. Cukup kadesnya aku. Wah gitu. Ibadah yang kita gitu itu. Makanya sebelum selesai kades ini selesai kan beberapa orang juga nanti. Ya, begitu. Mulai yang sering jamaah itu dulu Pak Kades ini. Tapi jangan Pak Kades sendiri. Dan bareng kalau Rasulullah tadi diangkat. Kalau ini bisa dihilangkan saya tidak beri. Karena kalau sekarang belum ada yang bilang saya bilang dulu. Siapa yang mau menempelkan? Kalau saya 3 meter ya ini di sini nggak cukup. Apa mau Pak Imam saja yang berapa? Nah, kalau pakai Pak Bejo untuk ngimami ya itu dapat pahala enggak? Enggak. Makanya bareng-bareng supaya bisa ini penting. Ilmu ulama itu hanya dapat dicari adalah di dunia pendidikan yang ngomong dari susah sekarang masih kayak gini kok dibabel dan ya jadi bisa jadi ulama itu kalau generasi kita itu disekolahkan di sekolah
agama. Kalau tidak di sekolah agama, baik itu sekolah formal maupun sekolah tidak formal. Sekolah formal ya di mana? Di pondok pesantren. Kalau sudah naik kuliah ya di kuliah agama. Yang tidak formal ya pengajian anak-anak yang tadi di DADD sebagian sudah dialokasikan untuk menggaji guru ngaji. Di daerah bawah-bawah sana belum banyak Pak hadis yang punya perhatian kayak gitu. Guru ngaji dibayar dari DADD berarti itu akan mencetak ulama-ulama yang dia tidak melalui dunia pendidikan formal. Sebab nanti kalau ulamanya nggak dididik dari situ, maka akan menjadi ulama-ulama yang bisa dikatakan menyesatkan. Kenapa? Jadi imam tapi ini nggak pernah belajar di agama, tapi dia apa itu berani tampil ke depan. Biasanya di daerah-daerah Bali itu ya begitu. Siapa yang berani tampil di depan itu dia pasti yang ditunjuk. Ini Pak Jokowi pokoknya kalau ngomong bagus itu tunjuk jadi imam. Jadi itu contohnya. Tapi kalau tidak punya apa itu pendidikan keagamaan, kalau suatu saat dia ditanya sesuatu maka dia menjawab bukan karena ilmu, karena apa egonya, karena apa mungkin karena keterbatasannya menurut pemikiran dia, maka jawaban-jawaban keagamaan yang kayak begitu akan sesat dan menyesatkan orang. Ini tidak. Maka penting kita ini mengikut ulama. Ulama itu orang yang ahli, orang yang pintar beragama dan dia mengamalkan agama. Lebih baik orang bodoh yang mengamalkan daripada orang pintar yang tidak mengamalkan. Jadi orang pintar yang tidak mengamalkan ini hanya pintar ngomong. Nah, tapi orang bodoh itu lebih mengamalkan, itu lebih bagus. Orang bodoh yang mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh gurunya daripada orang cuma pintar ngomong. Maka bahasanya Pak Bejo ini namanya Ustadz Jargon. Iso ngujar, iso ngajar, tapi gak iso lakoni. Itu sampai Al-Quran aja. Ini apa bahasanya? Menyibir. Atak muruna nasa bini wa tansawna anfusakum wa angka tatluna kitab afala yaqilun. Kalau kamu menyuruh orang berbuat baik, kamu mengajak orang berbuat baik, tetapi kamu sendiri tidak melaksanakan, afala taqilun, apa kamu itu tidak menggunakan akalmu? Ini. Tapi kadang-kadang kayak di sini kita punya rencana, kita lantai bersama-sama. Kita lantai yang ini ya. Kalau ada satu mobil itu kurang keren, nanti yang di atasnya lagi. Ini yang di atasnya saja. Karena kita usul itu. Biasanya yang usal itu tidak pernah nah, daripada cuma usal yang penting terlaksana. Itu awalan dalam bahasanya Pak Surya itu melati. Itu kalau kamu kok nyuruh orang lain, kamu nggak laksanakan apa itu bahasanya. Oh, itu januran.
nggak gunakan otakmu. Makanya kalau saya kayak begini, ini sebenarnya apa? Jadi kita ngomong itu berat. Dan kalau kita nggak laksanakan, maka aku balik sama Pak ini, Pak Ikin ini dari Banser. Nanti kalau jadi dihilangkan saya dikabarin, jangan kok dikabarin. Nanti tidak saya tadi baca komunikasi itu cara cuma bacaan 12 sedikit juga. Nah, insya Allah ya. Ya, ini gitu. Syukur kalau bisa, pokoknya sebelum Ramadan selesai. Nah, ini loh. Jadi Ramadan itu sudah aman, tempat mobil juga dapat. Nah, syukur nanti tempat mobil itu di sana dikasih seng sekalian. Jadi kalau mau ke sana itu tak usah putar-putar ke sana, tidak ke situ ya naik dah. Selesai. Ini gitu. Walaupun sandarnya di sana, bukunya di sana nggak usah pakai sandal lagi. Nah, karena berarti keramik sekalian ada apa itu sengnya ke sana ya gitu. Tapi ya jangan cuma masjidnya bagus, tetapi sampean hanya mengharap pahala dari sini ke sini kalau ada peringatan saja atau hari Jumat saja. Sekali-sekali walaupun seminggu sekali. Nah, di lain hari Jumat ya datang mungkin apa ini kita pas maghrib ya kita datang, selesai kita apa bawa karet, bawa ini sudah ini punggungnya capek ya kita ketemu ngobrol di masjid. Paling subuh itu banyak di karena subuh itu yang paling maju jamaah itu kalau subuh di mana-mana. Ada tukang adanya ya dia, imamnya dia, makmumnya dia. Kalau untuk itu itu di mana? Walaupun dekat pemuda kayak gitu, kalau sudah subuh itu paling ada 2 orang, jadi orang, nggak usah banyak-banyak. Karena di sini ada Pak Masjid. Cukup Jumatan itu kalau Imam Syafi'i Jumatan itu harus 40 orang. 40 orang. Kalau bisa